Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita menarik di setiap edisinya. Turnamen yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali ini memang selalu menjadi pusat perhatian dunia. Bahkan, pamor Piala Dunia mampu mengalahkan Olimpiade yang notabene merupakan puncak tertinggi suatu turnamen olahraga. Namun tak semua Piala Dunia memberikan kesan menarik kepada para penikmatnya. Contohnya terjadi pada Piala Dunia 1990 yang dianggap sebagai edisi terburuk sepanjang sejarah turnamen ini. Meski anggapan terburuk tersebut bisa dibilang subjektif dan masih bisa diperdebatkan, namun mungkin semua pihak menyetujui bahwa edisi 1990 dianggap paling membosankan di antara semua edisi Piala Dunia lainnya. Lalu apa yang membuat Piala Dunia 1990 dianggap sebagai edisi terburuk sepanjang sejarah turnamen ini? Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Piala Dunia 1990 hanya mencatatkan 115 gol sepanjang turnamen. Dengan rataan hanya 2,21 gol saja, membuat edisi kali ini merupakan edisi Piala Dunia dengan rataan gol terendah sepanjang sejarah. Minimnya gol yang tercipta sebenarnya sedikit banyak dipengaruhi oleh taktik Catenaccio ala Italia yang saat itu menjadi tuan rumah Piala Dunia 1990. Taktik ini menitik beratkan pada sistem pertahanan yang kuat agar tim lawan tidak bisa mencetak gol. Meski Catenaccio cukup efektif kala itu, namun ada dampak negatif dari taktik tersebut, yakni minimnya gol yang tercipta. Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang membuat pertandingan sepak bola menjadi lebih seru adalah terciptanya sebuah gol. Namun dengan adanya taktik Catenaccio yang kala itu sedang booming, membuat pertandingan menjadi minim gol. Hal ini mengakibatkan laga sepak bola menjadi terasa membosankan untuk ditonton. Entah kebetulan atau tidak, Piala Dunia 1990 juga merasakan efek dari boomingnya Catenaccio. Rata-rata pertandingan berakhir dengan skor tipis 1-0 atau 2-1. Italia yang notabene bermain di hadapan supporter sendiri bahkan tidak pernah mencetak lebih dari 2 gol sepanjang turnamen. Puncaknya terjadi pada laga final yang mempertemukan Argentina melawan Jerman Barat. Kedua tim yang dihuni pemain-pemain bintang, termasuk Diego Maradona di kubu Argentina, diharapkan dapat menyuguhkan pertandingan menarik di hadapan ratusan ribu penonton. Namun fakta di lapangan justru berbeda. Bukan hujan gol yang tercipta, melainkan drama membosankan dari kedua tim yang bermain. Dimulai dari Argentina yang menerapkan taktik bertahan total dengan harapan pertandingan dapat diselesaikan melalui adu penalti. Taktik Catenaccio tersebut membuat Argentina hanya melepaskan 1 tembakan saja sepanjang pertandingan. Kemudian Argentina juga harus kehilangan 2 pemainnya setelah mendapat kartu merah oleh wasit. Gol di laga pamungkas ini baru tercipta pada menit ke-85 melalui penalti Andreas Brehme. Jerman Barat pun keluar sebagai juara Piala Dunia 1990 yang merupakan gelar ketiga mereka. Sementara itu meski Jerman Barat yang menjadi pemenang, namun mereka kecewa dengan permainan negatif Argentina. Taktik bertahan total tersebut membuat pertandingan menjadi membosankan dan seperti tidak mencerminkan pertandingan final. Pasca Piala Dunia 1990, FIFA melakukan evaluasi besar-besaran untuk mengubah sepak bola menjadi tontonan yang lebih menarik. FIFA menyadari bahwa Piala Dunia 1990 benar-benar membosankan dan tidak seperti edisi sebelumnya yang tercipta banyak gol. Untuk itulah FIFA mengubah beberapa aturan, seperti mengubah aturan poin di fase grup, di mana tim pemenang akan mendapat 3 poin. Sebelumnya setiap kemenangan hanya menghasilkan 2 poin saja. Hal ini bermaksud untuk menambah semangat persaingan antar negara yang bertanding dalam memperebutkan poin penuh. Selain itu, FIFA juga memperkenalkan aturan back pass. Aturan ini melarang kiper menangkap bola secara langsung hasil tendangan yang disengaja dari rekannya. Sebelumnya banyak tim yang secara sengaja mengulur waktu dengan cara mengembalikan bola kepada kiper. Taktik ini dilakukan ketika suatu tim sudah unggul atau ketika mereka kesulitan menyerang lawan. Alhasil pertandingan berjalan membosankan karena mereka memilih bermain aman agar tidak kebobolan.
Kemudian hal yang disorot FIFA lainnya adalah diving. Trik ini dilakukan pemain dengan cara jatuh secara sengaja dengan harapan mendapatkan tendangan bebas atau tendangan penalti. Bahkan trik diving inilah yang menjadi awal terciptanya gol Jerman Barat di laga final. Jürgen Klinsmann sengaja menjatuhkan diri yang membuat wasit memberikan tendangan penalti kepada Jerman Barat. Sejak saat itu diving menjadi trik yang paling sering dijumpai jika suatu tim sedang dalam posisi tertinggal. Meski sebenarnya diving merupakan cara yang curang, namun trik ini seolah dimaklumi oleh banyak orang. Sebab hampir semua tim pernah melakukan trik diving jika mereka dalam posisi tertinggal. Namun dengan adanya teknologi VAR, trik diving semakin menurun karena saat ini wasit tidak bisa lagi dikelabui. Alih-alih mendapat keuntungan dengan tendangan penalti, seorang pemain bisa saja mendapat kartu kuning karena setiap pelanggaran kecil dapat terdeteksi oleh VAR. Pada akhirnya Piala Dunia 1990 memberikan pelajaran berharga bagi semua elemen sepak bola. Pertandingan sepak bola bukan hanya sekedar menang atau kalah, namun lebih dari itu, sepak bola juga berkaitan dengan keseruan bagi para penontonnya. Barangkali saat itu semua orang berpikir bahwa bagaimana caranya untuk memenangkan pertandingan. Beragam cara pun dilakukan untuk memenangkan pertandingan, meskipun dengan cara yang kotor sekalipun. Seperti taktik negatif, mengulur waktu, hingga trik diving. Meski banyak pihak menganggap bahwa Piala Dunia 1990 merupakan edisi terburuk sepanjang sejarah turnamen tersebut, namun dari sinilah titik balik sepak bola. Ketimbang disebut sebagai edisi terburuk, mungkin Piala Dunia 1990 lebih tepat dianggap sebagai awal evolusi sepak bola ke arah yang lebih baik. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian punya pertanyaan atau opini seputar Piala Dunia, tulis saja di kolom komentar. Komentar paling menarik akan kami buat konten pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.